Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmiana Putri Liani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan basis data untuk memenuhi tugas dari keamanan cyber security. Yang dimana saya akan membahas tentang keamanan basis data SQL injection. Keamanan basis data yaitu keamanan basis langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk melindungi data dalam sistem manajemen basis data dari ancaman seperti akses tidak sah, perusakan, pencurian, dan kehilangan data. Tujuan keamanan basis data sendiri ada 3, yaitu mencegah kerahasiaan, mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga integritas, yaitu menjamin data tetap akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Lalu ada menjaga ketersediaan, memastikan data dapat diakses oleh pengguna yang sah saat dibutuhkan. Lalu ada macam-macam ancaman terhadap basis data. Yang pertama, SQL injection yang akan saya bahas, yaitu teknik menyisipkan perintah SQL ke dalam input pengguna untuk mengakses ataupun merusak basis data. Lalu ada akses tidak sah, pengguna tanpa izin berhasil mengakses data. Lalu yang ketiga ada malware atau ransomware, yaitu perangkat lunak jahat yang merusak atau menginskripsi data. Lalu ada insider threat, yaitu ancaman dari pengguna dalam organisasi sendiri yang menyalahgunakan akses. Lalu ada pencurian data, yaitu pengambilan informasi sensitif oleh pihak tidak bertanggung jawab. Lalu ada mekanisme keamanan basis data. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu autentifikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna. Contohnya yaitu username dan password menggunakan autentifikasi 2 faktor. Lalu ada authorization, yaitu menentukan hak akses pengguna. Contohnya yaitu admin dapat mengakses semua tabel, sedangkan user hanya bisa membaca data yang ia masukkan. Lalu ada control access, yaitu pembatasan akses ke data tertentu berdasarkan peran pengguna. Lalu ada enkripsi, yaitu mengamankan data dengan mengubah menjadi format tidak terbaca tanpa kunci enkripsi. Bisa diterapkan saat menyimpan data ataupun saat mengirimkan data. Lalu ada audit dan logging, yaitu mencatat semua aktivitas di sistem basis data, berguna untuk melacak sistem insiden keamanan dan mendeteksi akses yang mencurigakan. Lalu ada backup dan recovery, untuk membuat salinan data secara berkala dan menyediakan mekanisme pemulihan jika terjadi kerusakan. Lalu ada pengendalian fisik, yaitu melindungi perangkat keras, tempat basis data disimpan dari pencurian, kebakaran, dan bencana lainnya. Lalu ada patching dan update sistem, menjaga DBMS tetap aman dari celah keamanan dengan melakukan pembaharuan secara rutin. Lalu ada implementasi SQL injection. Di sini saya membuat halaman login menggunakan PHP, yang dimana di sini tidak saya gunakan hash di dalam database di localhost-nya. Ketika memasukkan user, tidak terdapat hash di dalam password tersebut, sehingga ketika kita running ini akan keluar seperti ini. Misal admin masukkan password yang benar, akan muncul halaman selamat datang. Ada halaman logout. Lalu ketika kita memasukkan admin dan password salah, login gagal, username ataupun password salah. Namun
ketika kita menggunakan admin/or/1/1 di belakangnya dan memasukkan password yang salah, halaman login bisa terbuka dan berhasil login. Oke. Lalu bagaimana cara penanganannya, yaitu dengan menambahkan keamanan. Gunakan password khas seperti yang saya katakan tadi, dengan password verify lebih aman daripada MD5. Terus ada validasi dan sanitasi input, misal cek panjang, karakter aneh, maupun jangan tampilkan detail error ke SQL ke user. Lalu, gunakan HTTPS agar data tidak bisa disadap. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.